Kalau tadi Anda sudah mendengar dua jingle yang saya putarkan, itu jingle miliknya paslon, pasangan calon nomor urut 2, Ayeuna, Ayep Jaki dan Bobby Maulana. Kalau Anda sempat menyimak ya perbincangan saya di edisi pertama, itu hanya ada Pak Ayep Jaki saja. Kita bajak memang ya, dan Kang Bobinya waktu itu memang lagi di luar, tapi katanya marah-marah nggak dibawa. Sekarang sudah kita bawa lengkap ya, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2, Pak Ayep Jaki dan Kang Bobby Maulana. Selamat datang. Kalau ada Kang Bobby saya pakai pantun. Coba gimana? Siang-siang makan bersama. Cakep. Selamat datang di Mega Suara. Cakep. Tipis-tipis aja. Pantun tipis. Apa kabar, Pak? Baik dan riang gembira. Riang gembira selalu ya. Kang Bobby sudah tidak marah-marah karena sekarang dibawa ya sini ya. Waktu itu lagi sibuk di mana waktu ketika Pak Ayep Jaki datang? Di mana waktu itu ya? Kota ya? Lagi ada acara di Jakarta. Syuting, lagi syuting Ya. Lagi syuting di luar ya. kota. Oke, ini buat pendengar Mega Suara yang saat ini juga mungkin menyaksikan di sosial media kita, TikTok dan juga YouTube. Anda boleh berkomentar kalau ingin bertanya ya terkait dengan dua orang hebat yang ada di ruangan studio kita kali ini, calon wali kota dan calon wakil wali kota. Nomor urut 2 Pak Ayep Jaki dan Kang Bobby Maulana. Anda boleh mengisi kolom komentar. Nanti kita akan coba baca dan sampaikan ya. Oke, ini waktu semakin dekat nih. Ya, Pak Ayep Jaki dan Kang Bobby Maulana. Tapi sebelum kita bahas tentang waktu yang semakin dekat menuju tanggal 27 November 2024, saya mau tanya dulu nih ya ke Kang Bobby Maulana nih. Kalau kemarin kita udah tahu banyak dari Pak Ayep Jaki nih. Cerita dikit Kang Bobby, kita pengen tahu nih. Yang biasanya orang lihat Kang Bobby di TV, tiba-tiba sekarang muncul di baliho banyak di wilayah kota Sukabumi, ya kan? Dimulai waktu itu Ayeuna tuh slogannya kan. Ceritanya gimana bisa ketemu Pak Ayep Jaki dan berdampingan di Pilkada 2024 ini? Ceritanya ya yang pertama beliau ini kan mau maju jadi calon wali kota. Kemudian mencari wakil dari kalangan muda milenial, gitu. Mungkin karena saya juga dari Sukabumi, asli Sukabumi, lahir di sini, besar di sini, dan sedang berkarir ya di entertain dari 2007 sampai tahun ini. Jadi mungkin beliau punya visi dan misi untuk kota Sukabumi membangun industri kreatif, gitu. Akhirnya ketemu lah kita, dipertemukan oleh salah seorang, dulunya guru saya di SMA 1, dipertemukan, ngobrol di situ panjang lebar, ngobrol. Saya juga mempertanyakan gitu alasan beliau bertemu dengan saya, kemudian mengajak dalam kontestasi ini. Akhirnya dalam waktu kurang lebih sekitar hampir 2 bulan apa ya? Ya, 2 bulan saya mempelajari semuanya, kemudian juga memikirkan, ngobrol lagi, diskusi lagi gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk kota Sukabumi begitu. Mengingat saya juga bukan dari kalangan birokrasi, belum punya pengalaman di pemerintahan gitu. Cuman memang untuk industri kreatif ya kita punya porsinya masing-masing. Pak Haji kan di bidang usaha. Beliau seorang entrepreneur. Saya seorang entertainer gitu. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk kota Sukabumi? Dengan dua pengalaman yang berbeda ini, dan dua-duanya bukan dari birokrat atau pemerintahan gitu kan, itu harus dipikirkan dulu gitu. Sehingga akhirnya mencapai satu kesepakatan, oke, bismillah kita jalan ikut di kontestasi pilkada ini gitu. Jadi tidak butuh waktu lama ya Pak Haji ya? Betul. Yang kemarin diceritakan itu katanya kan Pak Haji itu lagi di Lapang Merdeka waktu itu. Ada yang tanya, Pak Haji udah dapat pendampingnya belum? Ya udah sama anak didik saya aja, Bobby. Ya udah langsung ketemu dan akhirnya klop ya. Klop. Jadi Sukabumi baru ini berarti perpaduan antara entrepreneur dan entertainer. Ya, ini dua paduan yang kalau diracik akan maksimal mungkin ya. Amin insyaallah. Kang Bobby waktu itu sempat berpikir lama nggak sih? Ketika misalkan waktu itu ditawarin, ya udah yuk maju sama Pak Ayep Jaki di Pilkada 2024, sempat berpikir lama nggak? Sempat berpikir. Lama ya? Karena kan saya juga sedang ada kontrak berjalan dengan beberapa stasiun televisi. Satu sedang berjalan, satunya lagi sedang pilot project waktu itu.
Dan memutuskan ini kan bukan hal yang bisa dipikirkan dalam waktu satu malam atau kayak diajak jalan gitu. Ngopi yuk kan nggak gitu. Ikut tampil pilkada yuk kan nggak gitu. Harus dipikirkan berulang-ulang kali gitu. Apa yang akan kita lakukan, apa yang akan dikerjakan gitu. Setelah pembicaraan itu akhirnya saya bilang seni ini, entertainer ini adalah bagian dari jiwa saya gitu. Artinya saya dari SMA ikut teater, udah jelas hidup saya ini mau dibawa kemana cita-citanya. Saya pengen ke entertainer, pengen jadi seorang entertainer. Apapun itu, mau presenter, mau aktor, mau penyanyi dan lain sebagainya, saya akan jalanin itu gitu. Dan sudah saya buktikan. Sehingga akhirnya ketika pun akhirnya saya harus ada di pemerintahan, insya Allah jika terpilih gitu, yang saya bicarakan dengan Pak Haji, artinya bagaimana kita membawa semangat dari entertain ini, dari kegiatan kreatif, industri kreatif saya jalankan dari 2007 sampai dengan sekarang ke Kota Sukabumi. Apa yang bisa kita lakukan dengan itu? Akhirnya ngobrol dan lain sebagainya, muncullah beberapa program yang nantinya itu akan sangat berhubungan dengan industri kreatif. Baik, gitu. Saya lihat sekarang lagi sibuk-sibuknya ya. Semakin mendekati ke tanggal 27 November, kalau Kang Bobi kan lagi dikerebutin maba sekarang. Ya, mama bahagia. Ya kan? Oke, Pak Haji, sudah sejauh mana nih ya Ayub Jaki dan Kang Bobi Maulana memastikan 27 November 2024 akan meraih suara warga masyarakat Kota Sukabumi? Ya. Yang pertama kita lihat survei. Mungkin dari seluruh paslon juga sudah mensurvei seperti itu, termasuk Nasdem sendiri. Jadi ada satu kenaikan, itu yang pertama. Insya Allah di bulan November ya sesuai dengan harapan seperti itu. Karena yang saya jual ini ya bukan barang bekas, kira-kira begitu ya, barang baru lah, barang baru untuk Sukabumi baru. Dan kita optimis yang kita jual adalah Sukabumi Emas di 2035, bukan 2045, 2035. Kita akan lebih dahulu banding Indonesia, kira-kira begitu, banding nasional seperti itu. Ya. Ketika konsolidasi ke grassroots kemarin Kang Bobi dengan Pak Haji, ya kan, apa sih yang didengar nih oleh pasangan paslon nomor 2 ini? Cerita masyarakat Kota Sukabumi sebetulnya apa, Pak Haji? Saya sudah mengassesmen keinginan, ya. Ada 2 assessment nantinya. Yang pertama ini saya sudah selesai mengassesmen keinginan masyarakat. Ini ada kurang lebih 150 item masyarakat meminta, ya. Tapi hampir rata-rata sama. Yang pertama adalah masalah kemiskinan harus segera selesai. Terutama daya beli masyarakat. Mereka ingin belanja, mereka ingin makan, mereka ingin minum dan lain sebagainya. Nah, sehingga daya beli ini yang mereka inginkan untuk bisa meningkat, itu yang pertama. Artinya kemiskinan harus segera kita selesaikan. Yang kedua, pengangguran. Pengangguran ini sangat rumit katanya, karena mau bekerja juga harus bayar, kemudian juga gajinya juga ya UMK-nya, UMR-nya kecil, kira-kira begitu. Nah, maka ini yang dikeluhkan. 2 ini sebetulnya, tapi ada juga yang lain-lainnya seperti itu. Kang Bobi sepakat ya dengan yang dikatakan Pak Haji ya? Sepakat, kemudian juga ada tambahan. Apa tuh? Tambahan dari anak-anak mudanya mungkin ya. Oh, ya betul. Ini Gen Z dan milenial ya. Tuh, apa itu? Mereka haus hiburan. Haus hiburan. Jadi ketika ada sesuatu yang berbeda aja di Sukabumi, semisal kayak pertunjukan panggung DJ karaoke. Misal itu contoh kecilnya ya. Oh, di Jakarta udah banyak sekali. Di Sukabumi ini baru nih. Gitu. Hal-hal seperti itu. Kemudian keinginan untuk mendatangkan penyanyi-penyanyi dari skup nasional mungkin ya, skala band dan lain sebagainya. Ada mungkin beberapa penyanyi yang datang dihadirkan, cuman mungkin skupnya tidak besar. Jadi tidak bisa menjangkau banyak kalangan. Kalangan-kalangan tertentu yang punya cukup uang, menengah ke atas yang bisa hadir gitu ya. Karena memang sudah jelas dari tiket dan lain sebagainya. Nah, di sini saya sangat mendengar. Bahkan saya tuh di Instagram tuh saya hampir semua saya balesin. DM dari teman-teman Gen Z ya, dari angkatan saya milenial dan lain sebagainya. Artinya rata-rata ya kita tahu lah apa yang diisi pikiran anak-anak itu ya.
ingin industri kreatifnya tolong dibangun dong. Kegiatan-kegiatan seperti konser, festival dan lain sebagainya tolong diramaikan lagi ketika terpilih gitu ya. Nah itu yang menjadi bagian fokus dari saya juga salah satunya. Itu ya. Jadi kalau terjun ke masyarakat langsung pasti nggak akan jauh dari pendidikan, ekonomi, kesehatan gitu ya. Ditambah lagi sekarang juga industri kreatif ini adalah salah satu pintu yang harus kita masuki untuk menambah pendapatan asli daerah, luar biasa itu. Bagaimana caranya perizinan supaya nggak sulit, ya? Supaya apa? Supaya dari luar Sukabumi ini bisa melirik, wah regulasinya asik nih masuk dan menciptakan konser ataupun kegiatan-kegiatan seni lainnya. Gen Z dan milenial ini kan adalah bonus ya untuk kita ya, bahwa kita ini punya bonus demografi. Ya, Sukabumi juga kan termasuk kota kecil sejuta kreatif. Contohnya kita punya Bobby Maulana yang tembus kelas nasional gitu kan ya. Apa yang akan dilakukan paslon 02 nih ya, pasangan Ayub Jaki dan Bobby Maulana, untuk memberikan ruang secara konkret bagi kaum milenial dan Gen Z ketika nanti memimpin 5 tahun ke depan? Ini banyak yang tanya nih. Bisa dijelaskan apa aja atau Kang Bobby? Bobby dulu. Oke. Jadi salah satu yang dibicarakan dengan Pak Haji Ayub ketika kita bertemu, salah satunya adalah kita ingin merangkul semua kreator digital muda Sukabumi, satunya itu. Karena yang fokus untuk dunia digital ini banyak kan milenial dan Gen Z. Jadi starting pertamanya adalah kita sudah membentuk yang namanya Menata Kebaikan Teknologi, Menata Kebaikan Tech. Itu sudah berjalan sekitar 1-2 bulan lah ya. Nah, itu isinya adalah mempromosikan UMKM melalui media vlog digital, tayang di YouTube, YouTube, Facebook dan lain sebagainya. Dengan konsep yang menyenangkan aja gitu, seperti program-program televisi lah, kita bawa ke Sukabumi. Nah, ketika terpilih, insya Allah, maka program ini akan kita buatkan festival nantinya, untuk mencari fotografer, videografer, editor, dan kita akan ada audisi nanti untuk hostnya dari teman-teman influencer maupun selebgram di Kota Sukabumi. Nanti akan terbentuk beberapa tim yang isinya diantara lain ada kameramen, ada hostnya. Kemudian itu akan turun ke 7 kecamatan untuk mempromosikan seluruh UKM via digital. Jadi konsepnya reality show itu satu. Nah, satu itu ya. Jadi kita memberikan wadah untuk Gen Z dan milenial untuk bisa berkreasi. Nah, itu nanti akan terhubung langsung dengan pemerintahan. Gitu ya. Namanya tim Menata Kebaikan Tech. Nanti kita akan membuat juga pelatihan-pelatihan UKM, mungkin tidak seperti dulu. Jadi pelatihan-pelatihan ini bagaimana caranya membuat UKM dengan nama yang unik supaya bisa viral dan lain sebagainya, lebih seperti itu. Kemudian nanti juga kita akan ada semacam organize ya, event organize. Itu kita akan menggagas event-event tidak hanya untuk Kota Sukabumi, tapi juga di luar Kota Sukabumi dengan tagline Menata Kebaikan dari Sukabumi untuk Indonesia. Jadi kita akan membawa Indonesia ini kemana-mana nih, sepulau Jawa. Bahwa nanti Pulau Jawa selesai, pindah kemana lagi. Tapi basicnya Sukabumi dulu. Kita memperkenalkan semua yang ada di Kota Sukabumi. Maka dari itu supaya tidak mochi lagi, kita akan mempromosikan seluruh UKM melalui Menata Kebaikan Tech. Selain mochi kan ada tempe. Ada oncom teman saya. Bubur loh, padahal bubur, betul, iya kan? Betul. Sukabumi terkenal dengan bubur, cuman di nasional tuh orang taunya mochi. Nah, bagaimana cara menaikkan bubur itu? Kemudian nanti kita akan kolaborasi juga dengan kreator digital nasional, YouTuber, artis dan lain sebagainya. Karena TV juga menyambut baik nih Pak. Gitu pencalonan saya ini gitu ya. Nanti kita bisa berkolaborasi apa membuat acara musik TV di sini, karnaval seminggu dan lain sebagainya. Mungkin itu salah satunya. Ide kreatif ini mungkin yang jadi alasan Pak Ayub Jaki berpasangan dengan Kang Bobby Maulana. Betul sekali. Jadi gini, yang paham tentang anak muda, usia muda. Bukan usia tua ya. Tapi kan berjiwa muda. Berjiwa muda. Saya sih kembali ke diri saya. Di usia saya 23 tahun. Saya dihabiskan dengan kreativitas. Kreativitas jangan diartikan industri musik, seni, bukan hanya itu, tapi semua instrumen yang anak muda ini harus diberikan instrumen pola-pola pemikiran yang kreativitas, dan itu harus dipandu oleh pimpinan daerah, yaitu wali kota dan wakil wali kota. Sehingga saya akan memicu Gen Z, Gen X dan milenial supaya berkreativitas untuk memajukan Kota Sukabumi. Dua hal yang saya minta kepada
generasi muda. Yang pertama adalah apa namanya, integritas. Satu, dia harus integritas. Karena untuk kita bisa berkreativitas itu integritas. Yang kedua, ambil salah satu keahlian, skill. Ya, itu aja dulu, 2 aja dulu. Jangan terlalu banyak supaya tidak rumit. Kalau 2 ini dia miliki secara dasarnya, kita akan perjuangkan, kita akan endorse oleh pimpinan daerah. Karena pimpinan daerah ini salah satu fungsinya adalah bagaimana membangun ekosistem ekonomi masa depan. Nah, ekosistem ekonomi masa depan ada pada generasi muda, bukan generasi yang senior. Bukan generasi yang, tapi generasi muda. Tuh. Kemudian di kota Sukabumi ini kan tidak ada pabrik besar ya. Ada pabrik tapi kecil-kecil. Ya, jumlah karyawannya cuma puluhan orang, mungkin ratusan orang, tidak sampai dengan puluhan ribu orang kan gitu. Sehingga sangat terbatas ya. Maka kita harus punya kreativitas bagaimana sumber daya manusia ini kota Sukabumi bisa maju dengan sumber daya manusianya seperti itu. Oke, ya. Tadi ada yang terlewat sedikit tadi kan. Apa itu? Yang pertama tadi kan saya mengassessment kebutuhan. Oke. Nah, yang kedua nanti saya harus mengassessment bukan hanya kebutuhan tapi pendapatan. Oke. Nah, nanti kita akan bahas ya assessment pendapatan seperti apa. Karena saya banyak yang protes juga. Programnya terlalu banyak mengeluarkan uang katanya. Seperti itu. Betul. Ya. Tapi begini ya, untuk yang sedang menyimak kita ya ngobrol di kali ini kan 2 background yang berbeda, entrepreneur dan entertainer ya. Jadi nanti mungkin akan menata kota Sukabumi dengan penuh ketelitian sebagai seorang entrepreneur, tapi dijalankan dengan riang gembira ya. Betul. Selayaknya entertainer gitu kan. Betul. Ya. Gitu. Oke. Program nih sekarang Pak Haji. Ya. Dari kemarin saya udah kumpulin beberapa masukan dari orang-orang di luar sana tentang program. Memang betul, yang paling mendapatkan perhatian itu adalah program Paslon 02. Tadi betul Pak Haji bilang, semua berhubungan dengan anggaran. Betul. Ya. Kita bahas program. Dari 8 program prioritas ya yang disiapkan oleh Paslon 02 ini, kita bahas satu persatu. Dana abadi. Nah, bisa dijelaskan Pak Haji atau Kang Bobi, dana abadi ini sebetulnya seperti apa penjelasannya? Kak Bobi dulu nih. Coba Kang Bobi. Ya, jadi dana abadi ini sebetulnya nama lain dari dana wakaf. Oke. Dana wakaf, dana yang tidak boleh hilang dan tidak boleh berkurang. Oke. Sebetulnya kalau melihat kota Sukabumi saat ini, kota Sukabumi merupakan kota yang kalau dilihat dari jauh sih fine-fine aja. Oke. Tapi kalau dari dekat, seperti turun ke lapangan dan melihat kondisi masyarakat, baru kelihatan tuh polemiknya di mana. Di zoom out biasa aja. Di zoom out, zoom in begitu di zoom in, begitu di jeng-jeng shot, kalau bahasa sinetron tuh jeng-jeng shot gitu ya. Kelihatan ya. Kelihatan bahwa kota Sukabumi ini ketika menghadapi arus digital nih agak kerepotan kalau menurut saya. Jadi dengan berkembangnya e-commerce, e-commerce itu kan mendorong orang untuk memperkuat daya beli, betul ya. Contoh ibu-ibu lah, kita ngomongin ibu-ibu aja. Ibu rumah tangga tuh ketika di rumah habis nganter anak, suami udah berangkat kerja, ada me time ya. Lihatlah dia e-commerce, lihat barang-barang yang dia mau mungkin, kemudian akhirnya masuk keranjang. Awalnya kan gitu dulu. Karena e-commerce ini disitulah racunnya gitu. Orang bisa belanja setiap saat, setiap waktu. Masukin keranjang. Akhirnya jadi punya jalan pikiran sendiri di luar mungkin yang sudah direncanakan dalam pembelanjaan rumah tangga per bulan. Kayaknya bisa nih nyelip-nyelipin karena keinginan untuk memiliki barang tersebut kuat. Akhirnya beli, ternyata betul nggak bisa bayar dan lain sebagainya. Akhirnya pinjam. Pinjam uang yang melilit. Ya paham ya maksud saya ya. Nah, dari situ akhirnya tingkat perceraian, ya, tingkat percobaan bunuh diri dan lain sebagainya meningkat. Jadi daya belinya lemah, keinginannya tinggi karena harus digital. Jadi belum siap. Masyarakat Kota Sukabumi itu dengan era digital itu belum siap. Masih menggunakan digital untuk konsumtif, kemudian untuk apa? Untuk scroll. Kalau ada lagi masalah sama suami, ada artis masalah, ikut komen. Iya betul. Ini kayak teman saya CLBK kan. Cari lama beli kagak. Scroll terus kayak gitu. Betul. Iya, benar, Pak. Iya, virusnya kan di situ. Nah, kita menggagas bagaimana caranya. Pak Haji bilang ke saya, nggak benerkan Sukabumi mah kudu duit cina itu. Salah satunya melalui apa? Melalui
peminjaman modal dana abadi 10 juta per RT. Kita mendorong ekonomi akar rumput di tingkat ke-RT-an itu dapat menggunakan dana tersebut tanpa jaminan, tanpa bunga. Pokoknya ini murni buat masyarakat dari pemerintah. 10 juta itu nanti akan dikelola oleh swadaya masyarakat di ke-RT-an tersebut. Dipinjamkan 500.000 misalkan minjam, silakan digunakan untuk buat UKM kecil aja dulu, jualan risol, nasi uduk, bubur ayam. Yang penting di ke-RT-an tersebut ada perputaran ekonominya, sehingga nanti dari 1.557 RT kan pasti bertumbuh itu. Kita lihat nanti efektivitas sejauh mana dan kita dorong yang bisa berkembang, didorong sehingga nanti akhirnya bisa menjadi besar dan menyumbang pendapatan asli daerah. Yang penting ada kegiatan di masyarakatnya. Gitu. Semudah itu Pak Haji implementasinya? Ya kalau yang belum pengalaman memang rumit. Ya. Buat saya ini kan sesuatu yang saya sudah kerjakan dan ini mengulangi. Tinggal hanya instrumen bagaimana nanti payung hukum. Payung hukum saya kira kan itu wilayah legislatif dan eksekutif lah di situ. Yang jelas ini satu instrumen dan ini sudah diperlihatkan di negara-negara yang maju ya. Jadi negara maju itu dia punya shaping untuk memutarkan ekosistem ekonomi ya. Seperti itu. Nah, maka negara yang paling kecil ya RT, sehingga RT ini harus punya shaping. Kita lihatnya jangan 1 tahun pertama, lihatnya setelah 10 tahun. Jadi 10 tahun ini per RT 100 juta. Berarti sekota Sukabumi di tempat areal 4.800 dengan jumlah penduduk 350.000 itu ada perputaran uang 155 miliar rupiah. Kalau ini luar biasa. Ini baru satu instrumen ya. Nanti ada instrumen yang kedua. Ini lebih dahsyat lagi. Gitu. Karena instrumen yang kedua menggunakan dana wakaf itu ada lebih hebat lagi seperti itu. Karena manakala satu daerah, satu wilayah dana savingnya besar, dana saving untuk memutarkan ekosistem ekonomi di wilayah itu dengan bunganya sangat lunak atau tanpa bunga sama sekali seperti itu ya. Ini cukup sangat membantu seperti itu. Gitu ya. Jadi dana abadi itu seperti itu ya untuk yang sedang menyimak saat ini. Jadi nanti ini adalah sebuah bantuan modal ya dari Paslon 02 ini ketika memang nanti diamanatkan bertugas memimpin Kota Sukabumi 5 tahun ke depan untuk membantu ya pergerakan grassroots dari bawah dulu ya. Dan harapannya semoga semakin besar nanti ke depannya begitu kan? Harus. Selain dana abadi, Pak Haji, ada berarti 7 program lagi yang memang menjadi unggulan dari Paslon 02 ini. Boleh dijelaskan? Yang kedua adalah gaji RT, karena RT kepanjangan tangan daripada pemerintahan, terutama wali kota, untuk mengamankan. Ya. Maka gaji RT ini kita naikkan dari 250.000 ke 500.000. Oh naik? Naik, 100%. Gaji RW juga sama, dari 350 ke 700.000 seperti itu. Itu yang kedua ya. Ketiganya adalah program vokasi. Program vokasi. Tapi vokasi jangan hanya mendidik saja. Tapi di sini ada vokasinya 2. Satu vokasi keterampilan, yang kedua vokasi bahasa. Ya. Nah, dilatih keterampilan dan bahasanya. Setelah itu kita berangkatkan. Mereka supaya bekerja di luar. Ya. Karena di luar ini gajinya cukup besar, rata-rata 25 juta ke atas. Dan target kita selama 10 tahun 15.500 tenaga kerja yang kita bisa berangkat selama 10 tahun ya. Nah, saya kira dengan 15.500 perekonomian Kota Sukabumi akan baru bisa tumbuh. Yang selanjutnya, yang keempat ya. Yang keempat adalah yang ketiga ya. Nah, yang keempat, maaf. Yang keempat adalah beasiswa. Nah, beasiswa kita akan cetak selama 10 tahun ini sekitar 7.000 sarjana. 7.000 sarjana. Per 10 tahun ke depan. Ya, bagaimana Sukabumi ya untuk persiapan Sukabumi Mas 2035 bisa mencetak sarjana sebanyak 7.000 ya. 7.000 walaupun nanti yang lulusnya tidak sampai 7.000 tapi kita bahan dasar 7.000 itu. Selanjutnya
nanti ada ambulan gratis, ambulan per desa, kemudian gaji apa namanya Limnas kita juga kasih insentif. Kadar posyandu juga tersentuh ya. Kadar posyandu, terus lagi PKK ya, terus lagi guru ngaji marbot seperti itu. Ya. Ini kalau kita lihat-lihat kan semuanya betul kata Kang Bobi tadi bilang. Semuanya berurusan dengan duit dan sesuai dengan yang Pak Haji bilang, Sukabumi kota ini harus dibangun pakai duit. Ketika kita melihat APBD dan PAD kota Sukabumi yang timpang begitu jauh, pertanyaan yang muncul dari mana anggaran yang akan dikeluarkan oleh Paslon 02 ini nantinya? Siapa yang mau jawab? Saya jawab. Jadi begini, itu sudah ada rumusannya dan berdasarkan riset penelitian yang begitu cukup lama. Ya. Di mana pendapatan asli daerah itu dasarnya di produk domestik bruto regional, ya kan? Sukabumi ya kurang lebih saya nanti data yang pastinya 10 sampai 12 triliun. Cukup sederhana lah berpikirnya. Kalau kalau nggak salah Sukabumi hanya 3,77%. Ya terhadap APBD pendapatan asli daerah terhadap produk domestik bruto regional. Kita naikin aja karena standarnya 5 sampai 30%. Ya. Itu berdasarkan Google ya, pengalaman ya. Saya nggak cuman paling tidak kita harus optimis. Kita pasang aja di angka 6%. Ya. Jangan dipasang ke 30%. 6% aja wajar kan. Jadi kalau 6% produk domestik bruto regionalnya 10 triliun, kita harus bisa mengutip pendapatan asli daerah ini 600 miliar. Itu teoritis dan itu data hasil riset dan itu bisa kita kerjakan. Makanya saya pada pertemuan pertama ini ada 3 pilar yang bersama-sama dengan saya. Satu, aparat penegak hukum, kita harus bersatu ya, bagaimana menciptakan iklim yang kondusif. Yang kedua adalah birokrasi. Nah, birokrasi ini eksekutif, legislatif. Yang ketiganya, pilar ketiga adalah partai politik dan tim sukses. Tim sukses jangan macam-macam. Ya harus mengikuti wali kota kan, gitu. Jangan banyak mintanya begini ya. Insya Allah tim suksesnya Ayeuna Waktuna dia akan ngikutin wali kotanya seperti itu. Siap ya. Jadi ini meyakinkan bahwa Paslon 02 ketika meluncurkan program yang tadi berhubungan dengan uang ya kan ya, ini sudah diperhitungkan matang-matang ya, dan ini pasti sudah dibahas sedetail mungkin ketika nanti diberikan amanah untuk memimpin Kota Sukabumi 5 tahun ke depan, ya baru kita bakal rasain itu. Jadi gini, kalau main gitar terus, maka dia akan menjadi pemusik kira-kira begitulah. Tapi dia nggak mungkin juga jadi bikin pabrik pesawat, karena nggak mungkin. Karena sejak mudaan dia, sejak mudanya misalkan main menulis saja terus, ya administratif. Dia di usia tua pun juga seperti itu pengalamannya. Ya, dia nggak akan menjadi teknokrat kan seperti itu ya. Ya, jadi lihat orang ini lihat waktu masa mudanya. Ya. Kalau masa mudanya dia kompetisi, Kak Bobi ini kompetisi. Dia benar kompetisi. Ya udah terbiasa dengan kompetisi. Saya udah terbiasa dengan kompetisi. Ya, artinya saya canangkan sendiri itu sesuatu yang biasa-biasa aja, nggak disebut besar gitu. Tinggal nanti kita cari solusi-solusinya dan disitulah. Dan kita bila perlu kita naikin, ya 2 kali dari program ini seperti itu untuk optimisme bagaimana kita bisa memajukan Sukabumi seperti itu. Biasa-biasa aja karena memang sudah terbiasa tadi. Terbiasa. Makanya rubah sekarang, jangan negatif-negatif terus. Biasa positif ke depan. Positif. Kan, artinya kan pemimpin ini kan harus punya kreativitas, dalam arti begini. Kreativitas tersebut adalah yang akhirnya nantinya bisa mendatangkan uang dari luar dibawa ke Sukabumi. Betul. Gitu, investasi dan lain sebagainya, mendatangkan investor dengan berbagai macam cara. Sekarang kan abadnya kreativitas ya Pak Haji, betul ya? Abad 21 abad kreativitas. Betul. Bisa kita kondisikan insya Allah nanti. Membahas kompetisi nih, ya. Ada komentar unik. Ya. Paslon 02 ini adalah pasangan calon paling adem. Iya betul. Nah, ini coba sepakat nggak dengan komentar ini? Sepakat.
Dan apa yang membuat itu begitu? Ada statement kita Pak ya. Apa tuh? Kalau kita ini, ada yang bilang, bukan saya yang bilang, orang bilang gini. Kalau yang lain, ini yang lain bebas siapa aja ya. Iya. Itu bersanding untuk bertanding. Oke. Kalau kita bertanding untuk bersanding. Bertanding untuk bersanding. Iya. Oke. Apa itu? Coba dijelaskan, dijembreng penjelasannya. Bertanding untuk bersanding. Iya. Bersanding itu dalam arti ya ketika proses pemilihan itu bersanding dulu. Ketika sudah terpilih mungkin bertanding. Oke. Sesuai dengan mungkin keinginannya masing-masing, wallahu alam ya. Oke. Kalau saya dengan Pak Haji, kita sepakat, kita bertanding dulu sekarang nih di perhelatan pilkada ini. Bertanding, kita adu gagasan, ya, kampanye sebagaimana ditetapkan oleh KPU. Ketika sudah di pemerintahan, kita berdua akan bersanding. Oke. Paham kan maksudnya? Paham. Oke. Itu jadi alasannya ya. Ada tambahannya. Jadi begini, kita sebenarnya udah dipercontohkan oleh Rasulullah. Pemimpin ini harus punya sifat-sifat, sifat Rasulullah. Sidik itu jujur, amanah, patonah, dan tablik. Ya. Ini yang akan saya laksanakan nanti seperti itu. Ya. Karena saya sangat siap dengan melaksanakan itu. Nah, oleh karena itu kita happy aja. Karena apa? Kita mau jujur kok, kan gitu. Kita mau jujur, kita mau amanah, ya, kepada semua. Kita berusaha. Saya pilih Bobby. Patona apa? Bisa menyelesaikan masalah dari semua yang ada di Kota Sukabumi ini oleh pemikiran yang muda dan pemikiran yang senior saya. Yang terakhir tablik. Nah, tablik apa? Transparansi, ya. Pemasukannya dari mana, pengeluarannya kemana, ada kebocoran atau tidak. Insya Allah saya, Ayub Jaki dan Bobby ini jadi selang aja, tahu nggak selang? Jadi kalau keluar masuknya 1 liter air, keluar 1 liter. Ya, tidak nyangkut di selangnya. Kira-kira begitu. Dan nggak akan ada bocor ya? Kagak ada bocor. Ini itulah jujur dan amanah. Karena memang kita niatnya dari awal itu seperti itu. Sehingga ya kalau mau berbuat baik aja. Nah, itu dia yang saya kalau mau berbuat benar aja. Betul. Ngapain kita marah-marah, sakit hati? Oh, enggak lah, kecuali ya seperti itu. Ya itu dia tadi ya. Yang kemarin banyak komentar paslon paling adem, itu dia tadi penjelasannya. Dan paslon paling minim laporan. Ya, ini kompetisi paslon lain katanya akan menguntungkan 02. Tanggapannya dari Kang Bobby dan Pak Haji gimana? Ya, kita siapapun berita yang berada di luar ya, artinya memang harus diakui bahwa pilkada kota ini seru. Ya. Incumbent, kemudian yang dulunya incumbent gitu ya, kemudian dengan newcomers. Ya. Artinya saya dengan Pak Haji, saya bilang sama Pak Haji, Pak, saya ini pengen cepat selesai, kemudian terpilih, pengen kerja. Karena saya punya banyak cita-cita untuk Kota Sukabumi dengan apa yang saya miliki, konsep-konsep yang sudah kita buat gitu ya. Jadi kita tuh menjalankan ini nggak ada pemikiran nanti kalau sudah terpilih harus gimana ini dan lain sebagainya. Kita karena memang kalau kata Pak, jangan dibawa pusing. Ya, politik tuh harus happy aja gitu. Politik harus happy sehingga nanti kita ketika berada di kursi kepemimpinan, insya Allah jika terpilih, itu kita menjalankan dengan happy aja. Karena kita tujuannya mau benar. Kita bersumpah satu sama lain. Saya dan Pak Haji itu bersumpah. Kita bersumpah mengucapkan kalimat syahadat sebelum dilantik kita udah sumpah duluan kan. Sumpah internal dulu ya. Oke. Jadi mau jujur nggak gitu kan? Dan saya sendiri gini kepada teman-teman, aku bersumpah, kalian pun bersumpah dong. Pendamping saya, tim sukses semua di lapangan, kamu juga harus jujur. Tapi ya jujur politik ya. Insya Allah setelah kita dilantik, jujur yang memang sesuai yang diamanahkan oleh Rasul, seperti itu. Di era sekarang, apalagi ketika masuk ke dalam kompetisi pemilihan ya kepala daerah gitu kan ya. Ini biasanya kan orang sudah mengenal yang namanya buzzer, black campaign, negative campaign. 02 adem tadi. Menanggapi tentang
hal yang seperti itu seperti apa Paslon 02 nih? Saya salah satu yang mungkin ada yang disebut negatif campaign atau black campaign, saya juga enggak ini. Tapi ya kita happy-happy aja. Kenapa? Aku nggak melakukannya, kan gitu. Ya, kita happy-happy aja. Senyuman aja, aku tidak melakukannya, kan begitu ya. Mungkin yang bicaranya belum mengerti regulasi dan belum mengerti apa namanya payung hukum yang ada di Indonesia, kira-kira begitu. Ya, karena ya itulah sumber daya manusia yang harus kita perbaiki lah ya. Jadi kalaupun nanti memblas sesuatu ini harus benar-benar objektif ya, supaya jangan malu sendiri gitu ya. Malu sendiri banyak sekali. Karena dengan masuknya aja kita ke menjadi calon itu nggak mudah. Ya, haji aja hak titik itu harus dipertanggungjawabkan. Bener nggak ini Ayub Jaki ke apa namanya status haji itu dipertanggungjawabkan dan ada pertanggungjawabannya. Apalagi yang lain-lainnya, sehingga sudah rapi sebetulnya peraturan KPU itu sudah rapi, udah bagus ya, sehingga kita lolos menjadi paslon yang resmi itu sudah hasil seleksi yang cukup rapih sebetulnya. Kang Bobi nih yang mewakili milenial dan Gen Z tentang buzzer, black campaign, negatif campaign, kayak gimana? Ya itu adalah bagian dari efek digital ya. Serangan digital tadi. Banyak digital nih luas ya? Luas ya. Masuk ke segala sisi dalam kehidupan. Dalam hal tadi tuh, konsumtif, perbelanjaan dan lain sebagainya, sampai buzzer dan lain sebagainya. Kemudian bisa yang dikatakan merusak generasi juga sekarang digital, AI semua ya. Jadi saya tuh punya pikiran begini, kalau dikatakan dalam Islam bahwa akan tiba pada masanya hari kiamat, dan ini adalah bagian dari akhir zaman. Ini kan rangkaian akhir zaman sejak Rasulullah meninggal. Ya memang kita sekarang sedang berdampingan dengan itu, dengan tanda-tanda itu, berdampingan melalui apa digitalisasi ini, yang bisa merusak fundamental sekali, yang dirusak mental ya, kemudian juga proses berpikir dan lain sebagainya. Nah, untuk menanggapi buzzer, kembali ke jadi ini digitalisasi, ya kita lawan dengan klasikal aja, dengan yang klasik. Berani karena benar, takut karena salah. Nah, itu dia. Berani karena takut ya. Berani karena benar. Berani karena takut benar. Karena salah. Takut karena salah. Ya kalau misalkan kita tidak melakukan itu, kita tidak perlu mengklarifikasi. Tunjukkan dengan prestasi kalau gitu. Itu ya. Karena kalau klarifikasi yang tadinya tidak kita lakukan, ketika kita klarifikasi seolah-olah kita melakukan. Ketika mereka saling serang, Paslon 02 tanpa serangan, apa yang membuat itu terjadi sebetulnya, Pak? Saya malah tidak tahu mereka saling serang. Gitu ya? Tidak tahu, karena saya nggak pernah memperhatikan mereka. Kita tuh fokus aja dengan saja gitu. Jadi nggak memperhatikan pesaing. Nggak tahu. Katanya sih denger rame apanya, jalan aja, gitu ya. Seperti itu. Jadi kita riang gembira ya, karena memang jadi begini, bangunan yang baik itu harus dengan fondasi yang sangat baik dan material yang baik. Pemimpin yang baik itu juga harus dari material yang baik, ya, dan fondasinya harus juga baik. Seperti itu. Dan kita sangat paham dan ngerti itu. Sehingga kelak nanti saya dan Bobi jadi pemimpin di Kota Sukabumi, instrumen-instrumen itu sudah kita laksanakan. Material yang baik, fondasi yang baik, dan material yang baik. Seperti itu. Insya Allah saya dan Bobi adalah salah satu material yang baik untuk membangun Kota Sukabumi. Tidak diserang dan tidak pula menyerang. Ya, betul. Ini sudah desain dari teman-teman Paslon 02? Bukan. Itu adalah DNA saya, Bobi, kita apa namanya, buat apa juga nyerang. Kenapa? Karena kita punya kemampuan kok. Dan kemampuan saya kan sudah jelas ada. Bobi juga sudah ada. 17 tahun dia artis nasional. Ia salah satu putra terbaik di Kota Sukabumi. Saya sendiri juga sudah punya apa namanya, bukti-bukti pendidikan yang sudah saya bangun, 21 lembaga pendidikan, UKM sudah saya bangun, 198 UKM, dan lembaga sosial sudah saya bangun. Itu adalah bukti-bukti yang tidak mungkin kalau kita tidak punya integritas dan kompetensi, nggak mungkin ada itu.
Nggak mungkin ada. Itu berada karena kita punya kompetensi dan integritas. Nah, kompetensi dan integritas ini akan saya bawa ke puncak pimpinan di Kota Sukabumi. Mudah-mudahan inilah menjadi solusi. Kompetensi, integritas, dan track record. Ya, betul. Ya, betul. Kang Bobi. Ya. Kemarin saya sempat nanya ke Pak Haji tuh. Ya. Kang Bobi kan adalah bisa dibilang baru terjun ke dunia politik. Ya. Saat ini diusung oleh 5 partai politik besar ya, yang ada di naungan Paslon 02 sebagai pengusung. Ya. Awalnya merasa kesulitan tidak untuk berpolitik. Dan bagaimana tanggapannya ketika sekarang didorong oleh 5 partai politik besar itu? Saya rasa kalau kita berbicara politik secara universal, kita sehari-hari juga melakukan politik. Di entertain pun ada politik, luar biasa gitu ya. Politik adalah sebuah cara, taktik, strategi untuk memenangkan satu relasi gitu ya, apapun itu jenisnya gitu. Cuman ini kan politik praktis. Sejauh ini saya lebih banyak belajar sih. Jadi saya tuh tipikal orang yang evaluatif, mengamati sekitar. Jadi saya lihat dulu apa yang dibicarakan oleh ya teman-teman partai, teman-teman relawan dan lain sebagainya, oleh Pak Haji juga. Saya banyak belajar juga dari beliau, sangat-sangat banyak belajar. Dan akhirnya melihat, oh ya, inilah politik praktis yang sesungguhnya. Dan saya rasa, saya juga waktu ke entertain seperti itu. Kesulitan juga. Saya tuh butuh waktu sekitar 2-3 tahun untuk membuktikan bahwa saya ini mampu di bidangnya gitu. Dan di politik juga sama, jadi seperti pindah rel dan harus meyakinkan untuk yang kesekian kalinya dalam bidang yang berbeda gitu aja. Gitu ya. Pak Haji dan Kang Bobi Maulana, ketika diberikan 2 opsi pilihan, berpengalaman atau mau belajar, penting yang mana sebetulnya? Dua-duanya ya. Agak susah di ini karena memang sampai hari ini walaupun saya punya pengalaman, tapi harus saya selalu belajar. Dan belajar yang terbaik adalah kita ini nomor 2 loh. Ini nomor 2 ya. Ini nomor 2 tuh melambangkan positif negatif. Dan nomor 2 ini melambangkan kemajuan, ya, pertumbuhan, ya, perubahan. Kenapa? Karena perubahan yang sesungguhnya ini adalah pertarungan antara positif dan negatif. Contoh, ya, kita mau mendaki Gunung Gede ya. Itu sudah pasti nih, kalau namanya pemula, itu pasti ada masalah. Dan masalah dalam proses perjalanan ke satu titik ketinggian, itu adalah negatif. Masalah kan? Kita bisa nggak melawan yang negatif itu? Maka apabila kita melawan, maka kita akan terus berjalan. Maka itu positif. Tapi begitu ketinggian sekian, kita lelah lagi, capek lagi, kita lawan lagi terus. Nah, itulah pertarungan. Sehingga dalam perjalanan, contohnya saya di politik, kita kalah legislatif, tapi saya nggak berhenti di situ. Saya maju dengan pilkada. Insya Allah ada pengalaman ini, sehingga saya akan pada waktunya nanti akan mencapai satu cita-cita yang saya harapkan. Itu adalah pertarungan antara positif dan negatif. Begitu kita mendapatkan masalah, kita diam dan bertempur dengan masalah itu, maka kita akan kalah. Kita lewati aja terus. Kita lawan. Saya berada di Jakarta, tiba-tiba ada yang menyenggol. Ya udah, nggak apa-apa, kita jalan aja terus supaya segera sampai ke Jakarta. Nggak minta ganti rugi? Nggak, ya. Kita lihat ini ya, yang jelas kita tidak boleh terpengaruh oleh situasi yang menghambat perjalanan kita. Karena yang menghambat perjalanan kita itu adalah proses negatif. Ya, seperti itu. Ini kan skenario ya, bukan yang nyenggol yang sebenarnya. Ini filosofinya seperti itu ya. Saya dengan Bobi udah mau apa? Karena pasti berhasil, nggak mungkin nggak. Tak kuncinya itu integritas. Kompetensi. Kita jangan pernah berjalan menuju satu cita-cita di mana kompetensi kita nggak bisa. Bobi kompetensinya di dunia kreatif, udah canangkan, fokus, berjalan. Ya, yang jelas saya dan Bobi integritas jujur. Akan tercapai. Itu. Banyak komentar yang bilang Pak Haji ini nggak ada capeknya Kang Bobi. Oh iya jelas. Jelas. Di mata Kang Bobi, Pak Haji seperti apa? Kan tadi kan konsepnya adalah
bertanding dan bersanding nantinya. Nah, di mata Kang Bobi, Pak Haji ini seperti apa? Pak Haji ini sosok yang tangguh gitu, apalagi tangguh tuh terus istiqomah. Nah, itu tuh istiqomah. Jadi mungkin sebelum mengenal Pak Haji saya orangnya apa ya, cepat jenuh. Jadi Pak Haji ini misalkan gini, saya harus olahraga. Ketika itu sudah tertanam di pikiran dan hati, maka apapun yang terjadi, bangun pasti jam 5. Setelah itu mungkin sholat subuh dan lain sebagainya, terus olahraga. Itu terus. Mau tidur jam 11, mau tidur jam 12, bangun pasti sholat subuh, berangkat olahraga. Itu hal yang paling dekat aja ya. Iya. Kan nggak semua orang bisa seperti itu. Betul. Bangun pagi, mulai sholat subuhnya, ya karena itu kewajiban. Tapi ketika keluar olahraga, muterin lapang merdeka sampai 15 putaran, itu nggak semua orang bisa. At least anak muda sekalipun. Dan itu fokus, dan itu terlihat ketika beliau menjalankan usaha-usahanya. Dari seorang pengusaha manufaktur di bidang logam, pindah ke pangan itu kan, ke tempe itu kan nggak mudah. Sampai bisa punya pabrik banyak, sampai bisa ekspor impor ke 8 negara. Dari memproses tempe dari diinjak-injak dulu Pak Haji cerita Mas itu. Betul. Pertama kali bikin tempe sampai sekarang sebesar ini. Itu kan sebuah pertarungan positif negatif tadi ya. Males, pesimis dengan optimis. Beliau ini sangat-sangat konsisten. Sangat konsisten. Makanya ketika jadi pemimpin insya Allah, saya melihat dari situ aja tuh. Ketika jadi pemimpin, beliau akan konsisten dengan apa yang beliau katakan. Dana abadi 10 juta udah jadi nih. Jadi. Apapun caranya jadi. Karena beliau konsisten. Betul. Kompetensi, integritas, dan track record tadi. Iya kan? Betul. Kemarin saya sempat ngobrol dan bertanya di edisi pertama dengan Pak Haji Aib Jaki ini terkait dengan apa yang akan dibawa oleh paslon 02 ini dengan tagline-nya Sukabumi Baru. Ya. Kalau di mata Kang Bobi, yang kita lihat hiruk pikuknya selama ini kan di dunia keartisan, ya kan? Kota Sukabumi itu dari masa ke masa nih, ya. Di mata Kang Bobi itu peningkatan kah, stagnan kah, atau seperti apa sebetulnya? Tergantung dari sudut pandang mana melihatnya. Kalau melihat dari sekarang tuh udah ada bioskop. Dulu kan sempat ada, nggak ada, kemudian ada lagi. Sukabumi Mall punya ya, banyak hotel-hotel, kemudian banyak restoran, kafe-kafe, tempat nongkrong. Ya. Sukabumi telah tumbuh menjadi kota yang diinginkan oleh masyarakat kota itu sendiri. Ya. Cuman ketika seperti yang saya bilang tadi, ketika di zoom in, dilihat, ternyata tidak hanya sampai di situ. Kota impian itu tidak hanya sampai di situ. Sebuah kota atau kabupaten, wilayah apapun yang pertama kali dilihat adalah apa sih? Kalau Pak Haji bilang sama saya, Bob, kalau mau ngelihat karakter yang punya rumah, resik atau tidak, orangnya bisa memanage dirinya dan keluarganya dengan baik atau tidak, lihat dari apa yang cukup. Lihat dari apanya kan? Dari apanya? Dari dapur sama kamar mandinya. Oh, itu ya? Apa alasannya? Kalau kamar mandinya bersih, dapurnya rapi, itu kan tempat aktivitas yang riskan lah istilahnya. Kalau kayak teman saya, toiletnya di luar gimana? Nilainya. Ya itu, tapi secara, benar dasarnya itu secara ya? keseluruhan. Secara ilmu psikologi juga iya. Oh gitu. Ini di luar rumahnya ada hajatan ya. Karena kalau rumahnya hajatan dapurnya masih berantakan. Iya. Tapi kalau dapurnya tertata, karena itu pasti ruangannya akan berantakan. Tapi kalau yang punya rumahnya bisa menata dengan baik, maka kita bisa melihat nih yang punya rumahnya kayaknya pasti ruangan yang lain juga akan bersih. Itu tolak ukurnya gitu ya. Kalau melihat kota atau kabupaten, perputaran ekonominya, roda ekonominya, maju atau tidaknya, bagus atau tidaknya, baik atau tidaknya dari mana? Infrastruktur. Pasarnya. Oh, pasar. Karena itu salah satu pusat perputaran ekonomi kan di pasar. Semua orang datang ke situ dan lain sebagainya. Kalau infrastruktur juga, cuman untuk pergerakan roda ekonomi pasti dari pasar. Di pasar, iya. Gitu kan. Nah, kita lihat dari situnya dulu gitu. Jadi kalau melihat Sukabumi hari ini, ya ada restoran, ada bioskop, ada hotel, ada mall segala macam. Ini harus berdampak ke masyarakat itu aja kan. Mempengaruhi tingkat kemiskinan harus berkurang, pengangguran harus berkurang, kemudian juga daya belinya tinggi. Nah, ini kan terjadi sebaliknya. Jadi gunanya ada hotel banyak gitu ya, kemudian ada restoran dan lain sebagainya. Ini implementasinya ke masyarakat keseluruhan seperti apa? Kita bisa melihat dari bangunan-bangunan aja. Pusat ekonomi yaitu pasar. Menurut Kang Bobi, pasar di Kota Sukabumi ini seperti apa? Sudah baik, kurang baik, belum baik?
Aduh, saya ini cerita dikit pengalaman kita boleh Pak? Oh, boleh dong. Diludahin. Diludahin. Itu gimana ceritanya tuh? Marah-marah. Pedagangnya itu kan mestinya yang namanya maju ini yang asalnya omset 2 juta harus naik jadi 4 juta kan begitu. Ini dari omset 2 juta jadi 150.000 susah. Marah dia. Kasihan kan gitu. Dia cerita nih. Saya ini sama Bapak kan kunjungan ke pasar. Kita kan ya artinya kita mau silaturahmi kan, memperkenalkan diri lah istilahnya. Ketika tiba di pasar, pasar Pelita waktu itu, saya ini bingung karena terakhir ke situ zaman SMA. Ramai sekali kan? Itu berapa tahun yang lalu SMA? 2006. Buset. Kemudian begitu lihat sekarang kok pasarnya udah jadi gedung, udah beda kan dengan dulu kan. Kemudian banyak jalan yang ditutup dan sebagainya. Tapi pas saya masuk ke pasar itu, baru saya lihat tukang daging duduk merokok. Coba deh, dicek ke pasar manapun pasti sibuk kan? Daging itu harus motongin daging ya? Sibuk. Kemudian juga apa lain sebagainya. Ini banyak waktu lenggang dan banyak yang diem gitu. Artinya kan perputaran jual beli kan nggak seperti yang kita pikirkan tentang sebuah kata pasar gitu ya. Nah, tibalah kita di salah satu tempat, kita memperkenalkan diri nih, kenalkan nih. Oh dia sana, wali kota lain? Terpercaya wali kota mas. Dia ngomong gitu. Terus? Politik KBG nggak wadul. Itu dan itu ya Pak ya? Iya. Itu sangat-sangat emosional. Emosional. Dan itu suami istri lah. Istrinya tuh yang lebih yang kena ke hati itu kan bukan orang cerita kemudian nangis pada umumnya, tapi cerita tanpa sadar air mata keluar itu kan kayaknya lebih deep ya. Iya betul, dalam banget tuh. Menceritakan keinginannya untuk kehidupan ekonomi dan lain sebagainya yang dia rasakan. Jadi dia hidup dengan kejadian di masa lalu. Ada yang punya 7 kios, sekarang hilang jadi jualan makanan. Banyak lah. Jadi kalau melihat dari sisi itu, saya rasa jauh dari kata optimal. Ini fakta ya? Fakta bukan ya. katanya saya ngalamin sama Bapak itu. Tapi sebetulnya seerat apa sih kalau kita berbicara perputaran ekonomi, khususnya di pasar? Seerat apa hubungannya dengan pemegang kebijakan atau pemerintah, wali kota dan wakil wali kota? Ini kan impact, dampaknya. Menurut Kang Bobi dan Pak Haji? Jadi begini, saya nambahin dulu ini ya. Maju atau tidak Sukabumi. Saya kan mengalami sekali tahun 79 tuh saya tahu bagaimana Tangerang. Kan? Dibangun pertama kali Soekarno Hatta tahun 80-an. Depok ya. Bagaimana Depok, bagaimana Bekasi ya, bagaimana Ulu Jami dan lain sebagainya. Itu pada tahun 1979, apalagi 1975, 1970 Sukabumi itu elit. 75 tuh ya. Ya, elit lah. Tahun 75 itu jauh sekali dengan Kak Tangerang ini. Belum lahir kan 75 kan? Belum. 88 ya. Jauh belum tahu. Tapi begitu kita bandingkan sekarang, Bekasi menjadi salah satu kota terbesar di Indonesia kan gitu. Depok juga udah luar biasa, Tangerang apalagi dengan BSD-nya. Sukabumi kia-kia wae gitu ya. Itu artinya kan ya kita sebagai orang Sukabumi yang tahu sejak dulu kita ini ketinggalan jauh itu. Dulu saya ingat pasar tuh banyak. Ada pasar darurat, ada pasar gelodok, ada pasar Degu, ada pasar jalan-jalan pelabuhan tuh, pelabuhan. Yang di bawah itu ya. Yang baru sekarang pasar di situ nggak ada, sepi, nggak ada pasar. Di gelodok juga saya cari-cari pasar nih, cuman dagang pisang aja. Pasar darurat nggak ada, yang di Kodim itu kan, ada. Nah, yang ada cuman satu aja nih pasar Pelita ya gitu. Nah ini artinya kan apapun yang namanya satu kota tumbuh ini di situ adanya aktivitas ekonomi yang transaksi. Dan saya tahun 88 saya tuh bermitra dengan Barata Indonesia, saya bermitra dengan Panca Tunggal, saya bermitra dengan Selamat Motor, saya bermitra dengan Pokbros, saya bermitra dengan Cempaka Mulia. Sekarang dia masih ada, tapi sampai hari ini saya tidak lihat lagi pertumbuhan tahun 88 nih. Sampai sekarang
Malah Barata hilang, mati ya. Dan Cempaka Mulia masih ada lah, Pokbros masih ada. Selama Pancatuma masih ada tapi turun. Selamat Motor dulunya ada RMK, New RMK, sekarang udah tidak ada. Nah, secara industri ini nggak tumbuh gitu. Nah, semestinya perusahaan besar, menengah dan kecil, karena itu pemasukan pendapatan asli daerah, pajak, retribusi itu harus dikawal benar oleh pemerintah daerah dan diamankan benar supaya jangan sampai asalnya ada jadi hilang, harus ditumbuhkan seperti itu. Nah, disitulah pentingnya kepala daerah yang kreativitas, bagaimana memajukan industri besarnya, menengah dan kecilnya di Kota Sukabumi. Ada kalimat isinya adalah apa yang kita rasakan hari ini itu adalah hasil dari apa yang kita lakukan sebelumnya. Dari semua cerita dan fakta tadi, apakah ini memang apa yang sudah dilakukan sebelumnya? Saya nih langsung, saya kan mitra tahun 88, usia saya 23 tahun. Mitra Barata Indonesia. Saya bikin komponen saya 88 sampai 96 tahun. Ya. Dan saya nggak nyaman di situ. Kenapa? Saya nggak akan besar di Sukabumi, maka saya pindah. Saya sehingga bermitra lah dengan Astra, Caterpillar, Komatsu Indonesia, United Tractor, Mitsubishi. Saya ingin mengembangkan. Sampai 2004 saya kembangkan lagi terus. Seperti itu. Nah, di Sukabumi, saya balik lagi ke Sukabumi, malah Barata Indonesia tutup. Ya, seperti itu. Ya. Memang Barata Indonesia bukan wilayah kerja wali kota, tapi wali kota yang kreatif tidak boleh ya industri yang ada di Sukabumi ini atau kegiatan ekonomi Sukabumi ini asalnya ada menjadi tidak ada, pasar daruratnya asalnya ada jadi tidak ada, pasar glodok ada, golodog ya, terus lagi yang di Jalan Pelabuhan tuh, yang terminal, Cikondang, ada. Asalnya tidak ada, jadi hilang. Bukan Cikondang yang di bawahnya tuh. Ya? Oh iya, Nah itu, kemudian Degung rame dulu dong. Iya rame Dulu kan. Sekarang saya lewat ke situ nggak ada pembelinya. Nah itu, nah ini bukan kesalahan besar ya. Nah ini harus bagaimana diciptakan. Coba lihat kita di BSD, di Cibubur, kota wisata. Wah dibangun terus kan, sehingga orang datang ke situ. Tumbuh. Lebih konkret ya, ini untuk menjawab kalau berhubungan dengan pasar, memang banyak banget kemarin ya pertanyaan dan masukan yang harus disampaikan kepada Paslon 02 ini. Apa yang akan dilakukan oleh Paslon 02 pasangan Ayub Jaki dan Bobby Maulana terkhusus untuk mengembangkan pasar Pelita ke depan? Kalau pembicaraan ya mengenai pasar, kan saya juga sempat ke pasar itu 2 kali. Yang kedua itu lebih ngobrol dengan para pengusaha di pasar, para pedagang. Kita tuh ngobrol, kursi melingkar. Waktu kebetulan saya sendiri dengan Pak Haji Aun, Ketua KMPI Nurul Zaman Hadi. Pak Haji nggak ikut karena beliau juga ada di situ ketika keluarganya, ketika di dalam ya, ketika survei, kemudian pembongkaran dan lain sebagainya, beliau ada di situ. Dan beliau juga ya boleh nanti diundang lah ya ngobrol sama beliau, tanya-tanya. Jadi kesimpulannya karena ini berhubungan dengan pengelola, berhubungan juga dengan pihak ketiga ya, sebagai tender, perusahaan tender, PT Fortunindo kalau nggak salah. Ini PT tersebut juga belum balik modal dan jumlahnya juga fantastis sekali, sehingga akhirnya sewa untuk pasar Pelita itu harganya tinggi karena harus tutup tadi ya. PT tersebut harus mendapatkan keuntungan, sementara jangan keuntungan modalnya katanya belum balik. Setelah ngobrol sana sini, diskusi dan lain sebagainya, kesimpulannya memang pemerintah harus hadir untuk mengakuisisi pasar tersebut, dan tentu saja ini harus berhubungan mungkin dengan pemerintah pusat ya. Ya. Karena kayaknya kalau nggak gitu kayaknya rumit deh. Gitu. Karena ini udah lama sekali nih. Udah sekitar mungkin 5-7 tahun ada nih Pak Haji ya. Tapi pada intinya Paslon 02 sudah memiliki racikan untuk mengoptimalkan pasar Pelita ke depan ya. Ada, rencana itu ada. Baik.
Sudah puas ya untuk yang sedang mendengar dan menyaksikan obrolan kita kali ini ya terkait Pasar Pelita ya. Oke, sekarang kita coba lihat pergerakan Paslon 02 di lapangan. Dukungan mulai datang dari sana dan sini dan hampir dari semua kalangan. Kalangan maba tadi, ya, emak-emak bahagia, ya kan? Terus kalangan milenial dan Gen Z sudah mulai bermunculan dukungan untuk Paslon 02 ini. Apa yang dirasakan dan sejauh mana punya keyakinan untuk memenangkan Pilkada 2024 nanti? Saya sangat optimis, ya. Kenapa? Karena kita telah bersumpah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengucapkan 2 kalimat syahadah. Saya dan Bobby mau berlaku jujur dan amanah, dan itulah yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat Sukabumi. Itu nggak main-main, ya. Sumpah ini tidak main-main. Dan kalau nggak pernah sumpah ini bergetar. Jantung tuh terasa copot kira-kira gitu. Iya. Itu yang, ya. Saya keyakinan ini adalah yang Maha Kuasa, saya yakin mendengar. Yang Maha Kuasa tidak tidur, ya. Dia mendengar jeritan keinginan. Saya bersumpah ini dasarnya adalah keinginan dari masyarakat yang semua yang saya datangin semua selalu berkata, tolong Pak amanah, tolong Pak jujur, tolong Pak amanah. Saya sudah nggak tahan lagi mendengar itu, maka saya langsung nyatakan di hadapan mereka, saya mau jujur dan amanah. Jikalau saya tidak jujur dan amanah, maka Allah akan memberi peringatan buat saya. Itu dalam sumpah saya. Kira-kira gitu. Sehingga kalaupun nanti menang, sebenarnya yang memenangkan saya ini Allah, yang Maha Kuasa. Ya. Kenapa? Karena saya pendatang baru. Saya tidak punya pengalaman di politik, Bobby juga sama. Saya politik praktis baru 4 tahun juga kurang dari 2021. Tapi insya Allah saya punya pengalaman, jejak rekam, saya punya integritas dan keinginan. Dan saya punya modal. Ya. Kalau nggak modal nggak bisa. Kamu beda tambahan? Iya. Yakin senang dengan banyaknya dukungan, ya. Saya sangat menghormati semua teman-teman yang memberikan dukungan dan keyakinan kita sebagai manusia harus optimis. Itu yang paling penting. Kemudian ingat kata-katanya Mark Zuckerberg tuh, ya. Resiko paling besar adalah tidak mengambil risiko. Ya, betul. Betul. Jadi inilah salah satu resiko terbesar dalam hidup saya ketika mengambil kesempatan dan mendampingi Pak Jaib sebagai calon wakil wali kota, dan mudah-mudahan resiko ini Allah jadikan apa yang kita inginkan saat ini. Ingin mesejahterakan masyarakat Kota Sukabumi, ingin memberikan yang terbaik lah istilahnya. The last one. Ada 3 paslon yang berkompetisi di Pilkada 2024 ini. Seandainya paslon 02 menang di Pilkada, apa yang akan dilakukan dengan 2 paslon lainnya? Ada keeklusivitas. Saya nggak akan sentuh nih paslon lain. Ini adalah kemenangan Ayeuna. Atau apa yang akan dilakukan teman-teman paslon 02 ketika nanti menang di Pilkada 2024? Gimana Pak? Kalau dari saya sih, artinya setiap orang punya rekam jejak masing-masing ya, gitu. Ya, kita hanya mengikuti regulasi aja, aturannya seperti apa. Ketika memang kita terpilih, yang pertama kita akan fokus untuk menjalankan pemerintahan ini dengan jujur dan amanah tadi. Kemudian juga ya akhirnya ya finally gitu, kita sama-sama lagi kolaborasi. Ya. Artinya banyak teman-teman saya, sahabat-sahabat saya sekarang. Kan saya udah lama nih di keluarga Sukabumi ini, udah kalau pulang pergi sering kan orang tua di sini kan. Jadi teman deket, kemudian ya bisa dikatakan sahabat, itu ada di kubu lain. Tapi saya bilang apapun yang terjadi di luar ini kita teman, nggak ada urusan ini mau kemana nggak apa-apa, yang penting kita teman gitu aja. Dan saya akan fokus. Saya udah bilang sama bapak, saya ini pilkada ini pengen cepat selesai dan insya Allah terpilih, pengen kerja itu aja. Pengen cepat-cepat ngebangun Kota Sukabumi. Begitu baik. Dari saya, undang-undang, peraturan pemerintah, Sukabumi payung hukumnya undang-undang dan peraturan pemerintah, tidak pernah melahirkan kemiskinan dan pengangguran, dan tidak pernah melahirkan susahnya
mencari pekerjaan, susahnya bersekolah, susahnya akses kesehatan. Undang-undang saya yakin, manakala pemimpinnya menjalankan undang-undang yang jujur dan amanah, insya Allah sejahtera makmur akan berwujud di Sukabumi. Target saya 10 tahun. 2035 tidak ada lagi ketemu dengan masyarakat yang miskin, insya Allah. Karena saya punya instrumen untuk itu. Yang saya jalankan hanya undang-undang dan peraturan pemerintah yang sudah dibuat oleh para pendiri bangsa ini. Kolaborasi dengan para pesaing pun akan dilakukan oleh Paslon 02? Manakala dia siap bersumpah jujur dan amanah, seluruhnya akan saya rangkul. Tapi kalau dia tidak berani untuk dirinya aja, jangan-jangan nanti mau maling. Loh iya. Kalau nggak maling kan saya mau menghentikan maling-maling ini. Kenapa? Susah rakyat. Prabowo aja udah, Prabowo nih presiden. Nah, kamu di sini untuk rakyat. Jangan macam-macam, jangan korupsi. Kan begitu. Saya bangga nih dengan presiden yang sekarang ini, ya. Kalau saya jadi saya ikutin. Ucapannya saya ikutin. Kenapa? Karena saya ikut perintahnya Prabowo, ya. Karena Prabowo itu presiden kita. Presiden saya hari ini, ya. Seperti itu. Dan saya akan laksanakan tuh perintah Prabowo di Kota Sukabumi. Seru dan tidak akan cukup waktu kalau untuk ngobrol, dan saya tanya lagi, bedah lagi lebih dalam ya, apa yang akan dilakukan oleh Paslon 02 ini, pasangan Ayub Jaki dan Bobby Maulana. Tapi waktu kita terbatas, edisi selanjutnya nanti akan kita bahas dengan tema yang lebih spesifik lagi. Apa yang akan dibawa oleh Paslon 02 menuju 27 November 2024. Terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kota Sukabumi pada umumnya? Pak Haji, silakan. Jadi untuk Baraya, masyarakat Sukabumi, sudah waktunya sekarang pilih pemimpin yang komitmen dengan kejujuran dan amanah. Karena jujur dan amanah ini adalah instrumen awal, ya, seperti itu. Dan pilih pemimpin isi hatinya jujur dan amanah, ucapannya jujur dan amanah, laku perbuatannya jujur dan amanah. Ya, lihat jejak rekamnya, pilih itu, karena ini penting sekali. Ya, instrumen-instrumen lainnya sudah ada, dari mulai kedinasan dan lain sebagainya, semua sudah ada. Yang penting saya puncuk pimpinannya jujur dan amanah. Ya. Itu aja. Ya, banyak yang bertanya kemana aja selama ini. Jawabannya saya kerja. Saya juga punya visi dan misi ketika di dunia entertainment ini. Saya ingin membuat tontonan yang hanya bukan sekedar menjadi tontonan, tapi menjadi tuntunan. Ya, butuh waktu untuk melaksanakan itu, tapi saya yakin niat untuk menghibur masyarakat Kota Sukabumi juga merupakan bagian dari perjalanan hidup saya dan cita-cita saya juga. Dan ketika memang waktunya tiba saat ini di perhelatan pilkada ini, bukan kebetulan, ini qadar Allah semua, ya. Tidak ada yang kebetulan. Betul. Hatta daun selai jatuh pun itu adalah sebuah ketentuan dari Allah. Jadi saya berpikir bahwa masyarakat Kota Sukabumi harus memberikan kepercayaan kepada kami, ya, karena ini akan menjadi satu terobosan yang baru untuk pemerintah Kota Sukabumi. Seperti Pak Haji bilang tadi, instrumennya sudah ada, tinggal bagaimana pemimpin itu menggagas program-program yang baru. Maka dari itu disebut Sukabumi baru. Dari mulai tata pengelolaan anggaran, program yang didistribusikan dengan tepat sasaran ke masyarakat dan lain sebagainya. Dan untuk Sukabumi, percayalah, kita banyak sekali kejutan buat kalian. Oke. Tutup pakai pantun, biasanya pantun dong. Ayo Kang Bobby Maulana. Iya, pantun terbaiknya keluarin di sini. Oke. Cakep. Belum. Belum. Kirain udah. Ya. Jalan-jalan sambil makan mie. Cakep. Lagi jalan ketemu kura-kura. Cakep. Terima kasih untuk seluruh masyarakat Kota Sukabumi, khususnya kepada Mega Suara. Wih. Keren. Ya. Oke. Terima kasih Pak Haji Ayub Jaki. Sama-sama. Terima kasih Kang Bobby Maulana. Ya, sama-sama. Tetap semangat untuk menjalankan aktivitas sebelum masuk ke masa 27 November 2024 nanti. Ya. Yang terbaik untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2 ya. Sampai jumpa di lain kesempatan, kita akan lebih bahas spesifik apa yang akan dilakukan. Baik. Oke, terima kasih.
Ya baik, pemirsa MGS TV dan juga Mania Mega Suara yang sudah menyimak obrolan kita kali ini, ya silakan Anda tentukan pilihan nanti di 27 November 2024 karena pilihan Anda akan menentukan Kota Sukabumi 5 tahun ke depan. Saya pamit, sampai jumpa kembali di program podcast sebelum 27 November berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permias.